Sekarang ini kan lagi viral ya, roti 400.000 sama private jet. Karena seseorang yang di IG story-nya, dia ngepost roti yang harga 400.000 yang dia makan, kemudian stroller yang harganya puluhan juta, sama jendela dari private jet. Yang dimana karena postingan ini jadinya menjalar kemana-mana. Nama keluarga yang tadinya baik, jadinya ada impresi yang kurang baik ya di penduduk Indonesia. Dan kemudian sampai diusut kemana-mana. Nah intinya terkait dengan ini, ya saya ingin bercerita tentang apa yang penting ya ketika kita mau post di sosmed, apa yang perlu kita hindari, yang jangan diumbar di sosmed, yang harus kita jaga, itu apa? Kita tahu bahwa sekarang ini era digital ya, semua orang pakai handphone. Ya dari anak kecil, bayi, sampai orang yang tua, semuanya pakai handphone. Anak kecil udah dikasih nonton Cocomelon, Baby Shark, ya supaya mereka mau makan, supaya mereka diem. Ya kemudian anak SD juga sudah main game ya, main Roblox, Minecraft, Mobile Legend, udah pakai handphone. Sampai orang yang tua, bahkan orang tua saya ya, itu nonton YouTube. Jadi kalau misalnya lagi waktu kosong dia bisa search-search tuh video A, B, C, video masak atau apapun atau drama, dia nonton di YouTube ataupun Netflix. Dan terkait dengan digital, kita tahu bahwa sosmed ini juga sesuatu yang nempel di orang-orang ya. Orang kalau misalnya waktu kosong itu kemungkinan besar ngebuka sosmed, apalagi anak muda. Kalau misalnya hanya sekedar konsumsi, oke lah. Tapi kalau misalnya mau ngeposting, harus hati-hati, mesti ingat beberapa pedoman. Memang manusia itu adalah makhluk yang sosial. Kita suka untuk sharing segala sesuatu. Bahkan 30 tahun lalu sebelum sosial media di aplikasi ada, kita memang juga suka untuk sharing ya. Kita kumpulin foto album, kemudian fotonya kita share, kasih lihat ke teman kita, ke keluarga kita yang kita suka. Video juga sama. Dan sekarang semuanya tertuang di sosial media. Di sini saya akan berikan pandangan tentang apa yang sebenarnya jangan diumbar di sosial media. Ada 4 secara total. Yang pertama itu adalah jangan post kehidupan pribadi, ya terutama yang negatif. Jadi kalau misalnya ada konflik sama keluarga, kamu konflik sama orang tua kamu, atau sama pasangan kamu, ya, atau mungkin sama teman baik kamu, jangan dipost di online. Kenapa? Karena orang nggak peduli. Memang kita asumsinya bahwa orang tuh peduli sama kita ya. Ya, ada yang like, ada yang komen gitu ya. Tapi ujung-ujungnya orang tuh punya kehidupan masing-masing dan mereka nggak peduli sama kita. Kenapa perlu dihindari? Karena ini bisa merusak citra diri kamu. Ingat, hukum dari branding. Apa yang disuguhkan terhadap seseorang, itulah persepsi yang ditangkap. Jadi kalau misalnya saya mau memposisikan diri saya sebagai orang yang kaya, ya, maka saya akan post terus semua kemewahan di online. Kalau saya mau memposisikan diri saya sebagai orang baik, saya akan post sedekah terus di online. Nah, kalau kalian sering untuk ngepost kehidupan pribadi, terutama yang negatif terkait dengan konflik, itulah persepsi yang masuk di kepala orang. Orang akan lihat kamu nih sebagai seseorang yang negatif. Orang nggak peduli sama kamu, padahal kamu pikir orang peduli kan? Kamu kan sharing dan senang gitu. Wah, enak nih sharing ya, dilihatin orang, di likes, tentang konflik keluarga yang diceritakan gitu, kayaknya lega gitu. Tapi nggak ada gunanya dan berpotensi merusak citra diri. Dan orang bisa screenshot. Ingat, kamu kalau masih muda, jalan kamu tuh masih panjang. Jadi kalau kamu misalnya 20 tahun lagi tiba-tiba jadi pejabat publik, kita nggak ada yang tahu ya. Kemudian kamu jadi direktur perusahaan besar mungkin, itu screenshot itu bisa dipakai buat ngerusak nama kamu. Apalagi kamu nggak saring gitu ya, benar-benar lepas semua diceritain yang buruk-buruknya gitu. Dan ada cercaan semua di postingan kamu gitu. Jejak digital tuh susah hilang. Kita nggak usah ngomong soal postingan atau video. IG story aja itu bisa di-save sama orang. Walaupun cuma 24 jam. Bahkan yang viral ini roti 400.000 sama stroller puluhan juta dan private jet, itu di story. Orang cuma lihat di story aja orang bisa screenshot. Dia bisa save, dia bisa pakai buat nyerang gitu. Ya jadi jangan mengumbar masalah pribadi, terutama yang negatif itu di publik, nggak ada gunanya. Nah kalau misalnya mau ngepost di online rutin tentang kehidupan pribadi, boleh. Apalagi kalau misalnya kamu adalah konten kreator gitu ya, sharing sesuatu yang positif, yang dimana memang nanti kamu mengharapkan ada endorsement yang masuk bisa menghasilkan uang. Oke lah. Tapi intinya yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada masalah pribadi yang sifatnya negatif gitu, janganlah diumbar di online. Ataupun masalah pribadi yang sifatnya rahasia, jangan diumbar di online. Nggak perlu, nggak ada gunanya. Yang kedua adalah, jangan post tentang kemewahan. Ya, apalagi kalau berlebihan ya. Hal-hal yang mewah yang kamu nikmati gitu. Oh, kemarin ini viral, 400.000 roti, terus puluhan juta stroller dan private jet itu juga karena kemewahan kan. Nah, makanya kalau kalian lihat,
konglo-konglo atau orang-orang yang posisinya tinggi, mereka itu sangat menjaga anggota keluarganya untuk nggak terlalu mengumbar. Memang kalau kalian lihat di Indonesia konglo itu ada yang ngepost di sosial media ya, anak-anaknya itu sebagian kecil lah, bener-bener mungkin 5% dia post kemewahan, dia nggak tahan buat kasih lihat orang bahwa dia tuh hidup dengan kemewahan loh, dia pengen kasih lihat orang, butuh pengakuan diri. Tapi kebanyakan yang jalannya benar, apalagi yang dia merintis dan mencari, dia punya kekayaan dengan sendirinya, sampai dia kaya sekali, dia nggak ngumbar kemewahan itu karena dia tahu nggak ada gunanya. Yang ada yang terjadi adalah orang ngiri. Apalagi kalau misalnya teman dekat, orang-orang yang dekat, yang tadinya posisinya sama, terus kalian tiba-tiba jadi kaya, kalian posting, itu bikin ngiri. Ada pikiran yang buruk yang bisa terbentuk di pikiran orang lain. Jadi nggak ada gunanya. Orang pajak juga bisa cek ya, mereka-mereka yang mungkin pajaknya nggak terlalu bersih gitu ya, itu dicek sama orang pajak ya. Makanya ya orang-orang yang konglo ataupun yang pejabat-pejabat besar yang memang sangat menjaga nama baiknya, mereka juga sangat menjaga gitu untuk tidak mengunggah kemewahan. Terkecuali apa? Ya konten kreator lagi balik sama dengan tadi. Misalnya konten kreator yang memang kalian postingnya kemewahan gitu ya, review mobil mewah, review rumah mewah, ya udah memang harus seperti itu. Atau misalnya yang jual kelas atau jual signal. Biasanya kalau jual kelas atau jual signal ke kelas menengah bawah yang bawah banget, mereka memang butuh untuk menampilkan kemewahan, untuk meningkatkan kepercayaan, untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di bawah itu. Dan ini cara mainnya di semua negara sama. Kalian lihat di Amerika, di Thailand, di Vietnam, di Indonesia, di China, itu menampilkan kemewahan. Gunanya apa? Ya kemewahan ini bisa menarik orang yang bawah ini untuk nanti beli kelasnya atau ikut grup signalnya, ya percaya bahwa itu bisa mereka capai. Ya tapi intinya kalau secara umum saya juga nggak setuju ya kalau misalnya harus ngepost kemewahan, karena jadinya bisa dipakai untuk nyerang kamu gitu ya, atau misalnya orang jadinya ngiri dengan kamu gitu. Bukannya orang terinspirasi gitu ya. Memang ada orang yang ngepost ya dengan tujuan menginspirasi ya, dengan dia ceritain A, B, C, dia ngapain aja dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi kalau misalnya sifatnya sesekali, menurut saya ya mungkin oke ya. Tapi kalau sampai terus-terusan ya memperlihatkan kemewahan untuk memamerkan, nggak ada gunanya. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengumbar rencana besar, terutama yang sifatnya rahasia. Nah ini banyak orang yang nggak ngerti nih ya, karena keseringan sharing, suka banget untuk sharing, rencana besar dia pun dia sharing di online. Dia mau ngapain aja 1-2 tahun ke depan yang mungkin sifatnya rahasia, lebih baik tidak diketahui orang lain ataupun kompetitornya dia share di online. Kenapa ini berbahaya? Karena ada penelitiannya memang kalau misalnya kita sharing ke orang lain dengan bercerita gitu ya, itu ada tendensi dopaminnya itu muncul ketika kita cerita. Jadi kita berasa seneng gitu, kayak udah tercapai. Wah, gue akan punya 1.000 karyawan, 30 restoran gitu, dalam 2 tahun. Keren gitu, apalagi kalau orang yang kita ceritain menggebu-gebu juga ya, kayak, hebat lu, kayaknya lu bakal bisa nih, gini gitu ya, keren. Itu memunculkan dopamin di kepala. Kita berasanya seneng. Alhasil, kita nggak jalanin. Ya banyak orang yang karena dia cerita gitu, dia nggak jalanin. Ya kalau kamu jago eksekusi sih nggak apa-apa ya. Tapi banyak kan yang terjadi karena cerita, ya jadinya nggak jalanin karena ada dopaminnya. Apalagi kalau rencana besar ini adalah sesuatu yang kamu juga belum tentu akan jalankan. Itu lebih gila lagi kalau kamu share. Jadinya kan nggak oke gitu persepsi di orang. Lihat kamu gembar-gembor, ternyata ngomong doang, eksekusi juga enggak gitu. Dan pengecualinya lagi misalnya apa? Pengecualinya itu misalnya kalau kamu perusahaan publik, ya perusahaan publik dan memang harus menceritakan visinya seperti apa, bisnisnya mau arah kemana. Bahkan perusahaan publik pun mereka juga nggak ceritain sampai detail gitu. Mereka punya langkah spesifik. Ada hal-hal yang dia nggak ungkapkan keluar juga gitu yang memang hanya untuk manajemennya aja. Mereka pun menjaga gitu. Menurut saya kalau misalnya ada rencana besar, baiknya di keep aja untuk sendiri. Bahkan saya sendiri ya, saya kan ada bangun aplikasi pebisnis ya, untuk kalian mungkin di sini ada yang belum tahu, namanya Growin. Di dalamnya tuh ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi, ada template dokumen siap pakai, bisa konsultasi tertulis, dan juga bisa networking sesama pebisnis. Ini kan saya ada perencanaan. Oh, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kita mau ngincer segmen mana nih? 5 tahun lagi kita mau seperti apa? Itu pun saya juga nggak gembar-gembor di online, karena nggak ada gunanya balik lagi. Saya hanya ceritakan ini mungkin ke orang-orang terdekat ataupun ke tim saya untuk bisa berdiskusi cari solusi terhadap problem yang kita alami untuk mencapai goalnya kita.
Dan kalaupun saya spill paling sesuatu yang sifatnya memang kita sudah mau rilis. Oh, ada fitur ini mau rilis, fitur ini mau rilis, fitur ini mau rilis gitu. Jadi saya juga menerapkan hal ini ya, nggak ngepost rencana besar di online karena nggak ada gunanya. Dan balik lagi, orang juga nggak peduli. Ada pengecualian. Kalau misalnya kamu memang orang yang jago eksekusi, oke, ada orang-orang di luar sana dia gembar-gembor di luar ngomongin rencana besar dan dia bisa eksekusi dengan baik. Itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang nggak bisa karena ada dopamin itu yang bikin kita jadi reda, senang dengan cerita-cerita aja tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi lebih baik mendingan nggak usah di-post ya untuk rencana besar kamu. Kemudian yang terakhir itu adalah dari sisi jangan post keluhan terhadap pekerjaan ataupun bisnis. Ini juga nih, apalagi Gen Z sekarang ya, dikit-dikit mental health terus cerita di online, bosnya bentak dia cerita, bosnya gini 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 gini. Itu juga nggak ada gunanya. Orang mungkin bisa like ataupun kasih komentar ya dan kamu ngerasa bahwa wah ini seneng gitu ya. Tapi ingat, HRD itu bisa ngecek. Perusahaan itu kadang sosmed itu dijadikan patokan untuk ngecek orangnya. Saya kalau misalnya mau rekrut orang, setelah saya saring dia punya CV, saya akan lihat di sosmed nih dia postnya kayak gimana. IG story-nya. Terus misalnya dia di feed-nya tulisannya apa caption-nya. Kalau banyak ujaran kebencian, apalagi kalau sampai menjelekkan perusahaannya dia, tentu saya juga takut. HRD kalau lihat gitu pasti nggak mau, pasti takut. Karena itulah persepsi yang dilihat, apalagi kalau first impression-nya yang pertama kali dia buka profilnya, dia ketemu begituan gitu, ujaran kebencian dan jelekin perusahaan. Dia nggak bakal mau gitu, jadi nggak ada gunanya. Ya lebih baik udah disimpan aja sendiri kalau mau cerita ke orang curhat ya oke. Karena kamu harus jaga citra diri kamu, reputasi kamu. Ya dalam jangka panjang kayak tadi saya bilang ya, 20 tahun, 30 tahun kamu jadi orang besar, satu hal ini bisa jelekin kamu punya reputasi yang nanti karena disimpan sama orang. Karena ada orang yang jahat loh, ada orang-orang yang memang niatnya nggak baik ya. Dia lihat, wah ini celah nih, ini orang salah nih, dia jelekin dia punya perusahaan nih. Gue save gue keep aja nanti kalau mau ini, mau nyerang dia gue pakai suatu saat. Ada orang-orang seperti itu ya, kita lebih baik hindarin aja. Ya seperti yang sekarang viral terjadi kan seperti itu ya, ada yang nge-save story-nya. Padahal kan orang juga nggak kepikiran, lihat story udah lihat aja, ini sampai save atau screenshot. Berarti kan ada tujuannya juga melakukan itu gitu. Dan kalau kamu pebisnis, itu juga sama. Nggak perlu tulis keluhan tentang pekerjaan kamu ya, ataupun bisnis kamu. Saya juga nggak ngeluh di online. Kalau misalnya ada sesuatu yang bikin saya down, kalau misalnya ada problem di bisnis ya belum bisa saya solve. Biasa kalau misalnya ada problem ya discuss aja sama tim internal buat selesain di bisnisnya. Kalau misalnya ada yang bikin down ya udah di keep aja sendiri. Karena kalau kita cerita keluar, balik lagi ya selain orang nggak peduli, kalau karyawan kalian lihat itu semuanya bisa ikut jadi down. Malah bisa muncul gosip-gosip jadinya. Pendiri bisnis itu adalah tombaknya, leadernya. Kalau misalnya leadernya letoy, ya bawahnya itu letoy semua, lemes. Kalau leadernya positif, bawahnya ikut positif semua. Nah, makanya yang ingin saya tekankan, jangan ngumbar tentang keluhan pekerjaan ataupun bisnis di online. Nah, jadi 4 ini menurut saya sangat penting ya. Jangan post kehidupan pribadi negatif, jangan post kemewahan, jangan post rencana besar, dan jangan post keluhan pekerjaan ataupun bisnis. Semoga ini bisa bantu merubah pola pikir kamu ya.